ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada khususan Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Faslun, tentang mandikan jenazah. Summa yughsalu, kemudian dimandikan mayat. Fa idza kana rajulan, apabila ada jenazah itu adalah seorang laki-laki, fal aula bi ghuslihi, maka yang paling utama untuk memandikannya siapa? Al-abu. Kalau ada ayah, ayahnya dulu. Summal jaddu, dan kakeknya. Summal ibnu, kemudian anak. Kalau ada cucunya tentunya, kalau tidak disebut di sini. Jadi ayah, kakek, lalu anak dan cucu. Sumal akhu, kemudian saudara laki-laki. Dan saudara laki-laki ini juga sama dengan anak tadi. Kalau saudara laki lagi nggak ada, maka anak saudara laki-laki, ini keponakan kalau bahasa kita, kemudian laki-laki. Kemudian siapa setelah itu? Summal ammu, kemudian paman. Summa ibnuhu, kemudian anak paman laki-laki dari saudara laki-laki ya. Paman laki-laki dari ayah maksudnya. Kemudian anaknya ala tartibil asabat, sesuai dengan urutan asabah. Ini semua nggak ada sumber rijal. Kemudian para laki-laki al-qarib, orang-orang yang dekat-dekat dari karib kerabat yang tidak masuk asabah. Nah, kalau misalnya anak ada, ayah ada, tapi mandikit orang lain gimana? Laki-laki lainnya nggak apa-apa. Ini kan bukan urutan wajib, fal aula. Ini kan utamanya, ya. Makanya kita teliti pada kalimat awalnya, bukan wajibnya begini, bukan, al aula lebih utama. Sumal ajanib, kemudian laki-laki yang lain. Summa zaujah, kemudian istri. Ya kalau anak ada, kemudian ayah ada, istri ingin mandiin gimana? Boleh. Makanya urutan ini bukan urutan wajib, tapi utamanya. Istri pengen mandiin sendirian, misalnya yang lain jangan, misalnya gak apa-apa juga kalau mampu. Istri kan udah meninggal, udah pisah, ya udah pisah, tapi dia masih punya hubungan suami istri dalam hal ini, maka dia boleh memandikan. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahkan sengaja berwasiat sebelum wafat supaya nanti di antara yang memandikan beliau adalah Asma binti Umayyah radhiyallahu anha, istri beliau. Dan dalam kasus lain, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memandikan istri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Jadi suami memandikan istri itu adalah Sayyidina Ali, istri memandikan suami adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, memandikan oleh Sayyidah Asma binti Umayyah radhiyallahu anha. Setelah itu summa nisa'al maharim, kemudian wanita yang mahram. Dah. Kemudian wa in kanat, apabila ada sahabat jenazah ikut imra'atan, perempuan. Kalau yang meninggal perempuan siapa yang paling utama mandikan? Ghasalat nisa'ul aqarib,
maka yang memandikannya adalah wanita-wanita karib kerabat. Aqarib ini diutamakan yang gimana? Diutamakan yang gimana? Diutamakan yang punya kemahroman. Punya kemahroman itu gimana maksudnya? Punya kemahroman itu andaikan dia adalah laki-laki, posisi ini boleh gak jadi suami istri gitu. Jadi ya bibi ya saudari tentunya, saudari, kemudian bibi, kemudian keponakan begitu. Itu yang paling utama, karena saat ini mereka adalah laki-laki maka itu nggak boleh nikah. Ini yang pertama, nisal qarib itu maksudnya. Sumal ajanib, kemudian wanita-wanita yang bukan kerabat, kemudian wanita yang bukan kerabat, sumal zauju, kemudian suami. Tadi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Summa rijal, kemudian laki-laki al-maharim yang mahram. Ya, udah sampai di situ ya. Laki-laki yang enggak mahram ya enggak boleh, walaupun kerabatnya, sepupu misalnya enggak boleh. Wa in kana kafiran, bila ada sapa mayit itu kafiran kafir. Fa aqaribul kufaru, maka karib kerabatnya al kufaru yang kafir. Yang kafir iku ahaqqu, lebih utama. Jadi kalau yang meninggal kafir, maka yang meninggal siapa ya? Biar karib kerabat mereka yang kafir-kafir itu. Dah ini pelakunya. Kemudian orang mandikan mestinya gimana? Wa yundabu, dan disunahkan kaunul ghasili, adanya orang yang mandikan iku aminan, itu adalah orang yang amanah. Orang amanah. Karena orang mandikan itu akan banyak menyaksikan hal-hal yang kadang aib, sehingga orang-orang yang mandikan mayat itu gesra, atau kalau di Jawa sebutnya mudin, itu memang subhanallah, Abi pernah ngobrol itu, pengalaman begitu banyaknya luar biasa, sampai dia bilang nggak usah diomongin pun kami tahu ini ahli sholat apa enggak, itu kami udah tahu. Ahli sholat itu udah berjam-jam, itu badan tuh masih lemes, masih persendian masih lemes, seperti tidur aja. Tapi yang nggak ahli sholat itu kadang hitungan menit itu udah kayak papan aja, udah nggak bisa diapa-apakan, sendi itu udah mati semua. Itu misalnya kan nggak boleh diceritakan. Jadi walaupun dia jahat, tetap dalam hadis pedomannya adalah udzkuru mahasina mautakum, sebutkan atau ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang mati dari kalian. Nah, makanya perlu sifat amanah. Wa yustarul mayyitu fil mughtasali, dan ditutup hendaknya sapa mayit fil mughtasili, di tempat mandi. Jadi waktu Sayyidina Rasulullah SAW wafat, beliau kan pakai baju, dia pakai baju gitu. Maka yang mau mandikan ini serba salah, gimana ini?
buka digunting atau jangan, atau gimana ini, serba khawatir. Dan ulama sampaikan bahwa Rasulullah SAW ini betul-betul Allah jaga. Andaikan ada yang berani melihat aurat Rasulullah SAW di waktu mandi ini tadi, ya pasti akan dibutakan matanya. Sehingga yang dipersiapkan untuk mandikan adalah orang-orang dekat Rasulullah SAW. Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas, Fadl bin Abbas, dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Berempat ini saja. Sehingga sampai ulama menunjukkan syair tentang mereka ini bisa untuk mengobati sakit mata gitu. Baru dengan nama-nama mereka sedang 4 orang ini. Sayyidina Ali, Abbas, Fadl, Usamah radhiyallahu ajma'in. Nah, ada riwayat tatkala 4 orang ini dan juga yang lainnya tentunya kebingungan gimana memandikan Rasulullah SAW ini. Jadi tidak berani melangkah, bingung begitu. Tahu-tahu Allah Ta'ala buat tertidur mereka. Duduk tertidur, sudah semuanya tertidur. Dalam tidur itu mereka mendengar suara dari rumah Rasulullah SAW. Mandikanlah Rasulullah SAW dalam keadaan pakai baju gitu saja. Nah udah bangun, mimpinya sama semua. Mendengar suara yang sama, perintah seperti itu bahwa Rasulullah SAW dimandikan dalam pakaian yang beliau pakai itu. Itu kejadian mandinya Rasulullah SAW. Wala yahduru sifal ghasil wa mu'inihi, dan tidak boleh menghadiri program memandikan jenazah ini kecuali yang memandikan dan yang membantunya. Dalam kitab lain, kecuali anak, maka walinya itu kalau nggak memandikan boleh. Kalau anak, maka walinya boleh ikut masuk walaupun nggak memandikan, karena untuk beliau ini beda, pasti penuh kasih sayang. Tapi untuk selain itu ya nggak usah. Kadang-kadang naudzubillah min dzalik, orang iseng udah dikasih satir, entah itu kain, entah itu terpal, kadang masih ngintip-ngintip begitu, ikut ngapain gitu. Itu perlunya ilmu dan perlunya ulama memberikan pengarahan bahwa yang boleh masuk hanya petugas yang ditunjuk untuk mandikan, dan yang lain juga nggak perlu hadir, nggak perlu masuk, nggak perlu apalagi ngintip-ngintip. Nah, itu nggak boleh, mestinya begitu. Apalagi kalau yang perempuan lebih tidak boleh lagi gitu. Ini menunjukkan bagaimana Islam ini sangat menjaga kehormatan. Sudah meninggal pun masih dijaga kehormatan seperti ini. Wa yubakharu min awwal ghusl ila akhirih. Dan diusahakan dibakarkan bukhur. Dibakarkan bukhur sejak awal memandikan. Ini sangat jarang yang diamalkan ini. Awal memandikan bukhur udah dibakar sehingga aroma apapun nggak akan kecium. Itu sampai selesai memandikan. Sebab tentunya namanya ya dimandikan, umumnya ya ada kotoran dikeluarkan dan sebagainya begitu. Ya kita bisa bayangkan, kita bisa pahami, namanya kotoran manusia kan ya pasti bau gitu. Nah itu pun untuk menjaga kehormatan jenazah ini, maka sejak awal memandikan sampai selesai nanti dianjurkan untuk membakar bukhur. Wal aula tahta saqfin, dan lebih utama adalah tahta saqfin, jadi di bawah atap, tidak langsung ke langit begitu, utamanya begitu. Wa bima'in baridin, dan dengan air yang dingin. Ini tuntunan
dasarnya ya, dengan air yang dingin. Kenapa? Karena dengan disiram air dingin ini memadat dia, memadat, dingin. Beda kalau dikasih mandi air hangat, jadi melembut, terus seperti memudar gitu. Illa lihajatin, kecuali karena hajat. Misalnya apa hajat? Ini suasana cuaca dingin banget, yang mandikan pun nggak kuat, ya mayat mah nggak terasa mau dingin mau panas gitu. Yang mandikan nggak kuat dingin ya hangat. Atau ada daki-daki yang ya maaf tebal gitu, kalau nggak pakai air hangat nggak bisa, ya itu baru pakai air hangat. Tapi kalau pada dasarnya dimandikan pakai air dingin. Wa yahrumu nadhru auratihi, dan haram melihat auratnya orang jenazah itu. Wa maswa illa bi khirqatin, dan juga memegangnya, kan mengistinjakan itu depan maupun belakang. Itu haram kecuali itu dilapisi kain. Nah, itu yang haram ya. Haram melihat langsung auratnya atau memegangnya langsung dengan tangan. Mengistinjain langsung begitu. Illa bi khirqatin, kecuali dilapisi kain. Wa yundabu, dan disunahkan alla yanzura ghairaha. Nah, disunahkan juga untuk nggak usah melototin yang lain juga. Kalau aurat haram dilihat, kalau selain aurat juga sunnah untuk tidak dilihat, berarti makruh gitu. Kalau sudah dipelototin, ini telinganya ada apanya, kemudian keteknya lihat ada bekas apa, nggak usah seperti itu. Udah mandiin aja, diusap gitu aja, nggak usah pelototin. Wala yamassaha illa bi khirqatin, dan disunahkan juga untuk tidak memegangnya kecuali dengan kain, dilapisi kain. Kain lain, bukan kain yang untuk istinjain tadi. Jadi disunahkan juga, walaupun bukan aurat, bukan pas kemaluan, itu tetap pakai kain, nggak langsung pakai tangan. Ya, sunat begitu. Nah, ini didengerin, diperhatikan, dimutakarohkan. Sebab jangan mengira di masyarakat walaupun sudah ada petugas memandikan, itu mereka tahu betul aturan-aturan Islam, belum tentu juga gitu. Wa yukhriju, dan mengeluarkan sebuah ghasil ma fi batnihi, apa yang ada dalam perut mayit, minal fudulat, berupa kotoran-kotoran. Jadi praktiknya bumbunya agak diangkat begitu dan digosok-gosok, diurut-urut gitu. Wayunajih, dan mengistinjakannya. Idealnya kain untuk mengistinjakan tadi dipisahkan, untuk yang depan sendiri, untuk yang belakang sendiri. Idealnya begitu. Kemudian kain lagi untuk seluruh tubuh. Kemudian ada kain lagi untuk ganti gosok gigi, dibersihkan mulutnya. Dan nggak perlu dikumurin dan disemprot ke dalam perutnya, nggak usah begitu. Kemudian wayuwaddi'uhu, dan setelah itu mewudukannya. Kalau dalam tuntunan kitab ya
wudu sempurna, masukkan air dikit ke dalam mulut seperti ganti madmadah, gantinya kumur, masukkan air dikit ke hidung gantinya istinsyak, karena ada perintah seperti itu. Kemudian wanwi ghuslahu, dan niat untuk mandikannya. Wa yaghsilu, dan mandikan ra'sahu, kepalanya, wa lihyatahu, dan janggutnya, wa jasadahu, dan tubuhnya. Dari setelah istinja diwudukan, kemudian dimandikan ini. Dari kepalanya turun, ambil aja janggutnya, jasadnya, seluruh tubuhnya. Bima'in wasidrin, air yang dicampur dengan daun bidara. Itu agak kesat, mudah membersihkan daki-daki, dan ada wangi-wanginya. Dan idealnya itu dimulai dari sebelah kanan dulu. Salasan, 3 kali. Kalau perlu 4 kali karena kotor gimana? Ya tambah sekali lagi biar 5 kali. Intinya witir ya, intinya ganjil. Wa ta'ahadu, dan mengusahakan kullamarotin, setiap kali, 3 kali tadi atau 5 kali tadi. Imrarul yadi 'alal batni, menjalankan tangan di atas perut. Fa illam tanzif, seandainya belum membersihkan 3 kali tadi, zada witron, maka ghusil menambahkan witron, ganjil. 3 atau 5, belum bersih juga 7 gitu. Wa yaj'alu, dan menjadikan fil ma'i, dalam air itu, qalila kafurin, sedikit kafur. Kamper itu. Untuk apa? Kalau salah teorinya, yaitu akan lebih mengawetkan tubuh dan menjauhkan dari gangguan serangga. Fil akhirati akadu, fil akhirati akadu, dan dalam basuhan terakhir itu lebih diutamakan, lebih dikuatkan perintahnya. Wa wajibuhu, dan wajibnya ghusl ikut ta'mimul badani bil ma'i. Tadi sunnahnya, sempurnanya begitu. Kalau wajibnya gimana? Meratakan air ke seluruh tubuh, udah gitu aja. Nggak wudu, nggak apa-apa. Sumayunasyafu bithaubin, kemudian dihanduk dengan kain. Kan mau dikafani itu, maka jangan biarkan basah-basahan begitu dikafanin, tapi dihanduk dulu. Fa in kharaja, bila saatnya keluar minhu, dari jenazah, dari mayat atau suatu, ba'dal ghusli, setelah dimandikan. Dan ini kadang terjadi itu. Nah, tadi udah dibersihkan, kotorannya udah dibuang, bersihkan. Nah, itu kalau di tukang mandiin di Jawa sana, biasanya anaknya suruh merojok, suruh masukkan jari ke liang dubur bapaknya untuk mengambil kotoran-kotoran akhir itu. Katanya biasanya berupa seperti butir-butir begitu. Nah, ini terkadang udah dimandiin, sudah diistinjakan, sudah diusahakan maksimal mungkin dibersihkan. Tahu-tahu keluar lagi kotoran. Gimana kalau begitu? Kafahu, maka cukup bagi mayat itu ghuslul mahalli, untuk membasuh tempat keluarnya kotoran itu doang. Nggak harus diwudu ulang lagi, dimandikan ulang semuanya, nggak harus begitu.
Nah, cukup dulu. Ditakror dulu, santri takror dulu. Ya, 10-15 menit baru bubar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah.